Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Kamil, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, bertepatan dengan hari ke-25 Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya kita sudah mendekati hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang indah ini. Adakah rasa kesedihan di dalam hati kita bahwa dalam beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini? Apakah ada kerinduan di dalam hati kita bahwa kita ingin agar bulan Ramadan ini tiada ujungnya, agar Ramadan ini tiada akhirnya, agar hati kita bisa menikmati keindahan-keindahan, nuansa-nuansa spiritual di bulan Ramadan sepanjang hidup kita. Jika di dalam hati kita tidak ada kerinduan, jika di dalam hati kita tidak ada kesedihan, ketika kita ada di titik ini hari ini, ketika kita ada di akhir, di penghujung bulan Ramadan, maka tentunya perjalanan dari awal kita berpuasa di hari pertama bulan Ramadan sampai dengan hari ini, di hari ke-25 bulan Ramadan, tidak ada upaya sungguh-sungguh dari diri kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat luar biasa, momentum kesempatan besar bagi diri kita untuk mengendalikan diri kita ke arah yang lebih baik. Suasana begitu mendukung, lingkungan di sekitar kita begitu kondusif. Nah, kalau misalnya hal ini kita tidak manfaatkan dengan penuh kesungguhan agar diri kita berubah menjadi lebih baik, bahwa kualitas diri kita di hari ke-25 Ramadan ini adalah lebih baik daripada hari ke-24, ke-23, dan lebih baik dari hari pertama kita bulan Ramadan. Di perjalanan 25 hari ini, apakah ada grafik kenaikan dari diri kita dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan? Ambil satu contoh kasus adalah di dalam hati kita bertanya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah meningkat? Apakah tidak? Apakah rasa takut kita kepada Allah tidak ada pertambahan apapun? Sama saja, bahwa kadar ketakutan kita kepada Allah, kadar khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama saja dengan di bulan-bulan sebelum Ramadan ini. Kemudian yang kedua, apakah rasa rojak kita, harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih besar lagi, tumbuh lebih bersemi lagi? Jika rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perubahan, artinya pendidikan di bulan Ramadan yang kita jalani di hari ke-1 sampai dengan hari ke-25 ini tidak memberikan bekas yang signifikan. Karena apa? Kita lebih fokus untuk mengatur jam makan, jam minum kita, kemudian kita atur pula jam istirahat kita, yang tadinya kita bangun mungkin setelah azan subuh atau pada saat azan subuh. Di bulan Ramadan ini kita bangun sebelum azan subuh berkumandang, karena kita dilatih untuk bangun sebelum azan subuh dengan cara mensunatkan makan sahur. Kita tata kehidupan keseharian kita dengan pola yang sama dari hari pertama sampai dengan hari ke-25 ini. Namun dari hal yang kita lakukan tersebut, perilaku-perilaku kebiasaan positif tersebut
kita bangun sebelum azan subuh berkumandang, kemudian juga kita berbuka, begitu disiplin menantikan kumandang azan maghrib, apakah ada pengaruh signifikan terhadap khauf dan roja kita? Khauf adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita bertafakur ke dalam diri kita sendiri, apakah kita manusia yang suci? Apakah kita manusia yang terbebas dari bujukan hawa nafsu? Apakah diri kita terbebas dari kelalaian, terbebas dari kealpaan? Di keseharian kita, dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun, bahkan selama usia kita sampai saat ini, apakah kita bisa membebaskan diri kita dari hal-hal yang negatif, yang membuat hati kita menjadi gelap? Kalaulah diukur atau ditimbang antara kebaikan dan kejelekan, kita bertanya secara jujur, lebih berat mana kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan yang kita lakukan? Tentunya kita sebagai manusia harus merasakan takut, harus merasakan khawatir bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak sebanding dengan keburukan yang kita lakukan. Hakikatnya, setiap keburukan yang kita lakukan, setiap hal negatif yang kita lakukan, itu semuanya akan kembali ke dalam diri kita. Ketika kita berbuat arogansi kepada orang lain, ketika kita memarahi orang lain dengan berlebihan, ketika kita berlaku zalim kepada orang lain, secara hakikat itu semua adalah kembali kepada diri kita. Karena apa? Perbuatan-perbuatan buruk ini tidak akan bisa diterima di langit. Ini akan dikembalikan kepada kita sebagai pelakunya. Dan kita tidak menyadari hal ini, bahwa ketika kita berbuat sesuatu yang negatif, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, lalu hati kita merasa aman, maka ini adalah kemalangan yang besar. Bagaimana hati kita merasa aman tatkala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah? Hati kita tidak merasa apapun, tidak merasa ada getaran-getaran bahwa ini ada sesuatu yang salah. Dan ini semua harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan nanti di hari akhirat. Dan tentunya pengadilan hari akhirat nanti bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang kecil, tapi ini adalah perkara yang akan menentukan nasib hidup kita. Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan celaka? Tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat di akhirat nanti, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bahkan ketika kita sakaratul maut nanti, apakah ada jaminan bahwa kita akan melewati sakaratul maut itu dengan baik? Apakah kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika kita sakaratul maut? Apakah kita dapat melafazkan kalimat Allah, Allah, Allah tatkala kita sakaratul maut? Apakah ingatan kita bisa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kita selama kita hidup di alam dunia ini? Ataukah pada saat menjelang sakaratul maut tersebut justru ingatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sehari-harinya kita tidak latih ingatan kita untuk terus-menerus memikirkan kejadian langit dan bumi dan mengambil hikmah pelajaran dengan mengingatinya. Sehingga ketika ujian terbesar di dalam kehidupan di alam dunia ini, itu adalah sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan ujian terbesar yang akan dialami oleh manusia ketika di alam dunia ini.
Ketika kita merasa kesedihan oleh sesuatu hal karena kehilangan, ketika kita sedih karena kita dimarahi oleh atasan kita, karena kita ditekan oleh pimpinan kita, tapi kesedihan tersebut tidak sebanding dengan ujian ketika kita berada di ambang waktu sakaratul maut. Karena ujian sakaratul maut merupakan hidup dan matinya kita nanti di alam berikutnya. Hidup dalam artian kita berbahagia, mati berarti kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada arti hidup? Tidak ada arti hidup. Walaupun di neraka itu tidak ada kematian. Kematian sudah disembelih ketika manusia-manusia sudah di dalam neraka, sehingga manusia-manusia yang disiksa di neraka, di dalam apinya neraka tersebut, merasakan kepedihan, kepanasan, penderitaan yang luar biasa hebat, sehingga tidak bisa lagi berpikir apapun kecuali merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, dan itu tidak ada putus-putusnya. Tidak ada berhenti sedikit pun, sedetik pun tidak berhenti. Terus-menerus merasakan penderitaan yang sangat dan maha hebat. Kalaulah seorang yang dipaksa bekerja di kem-kem penyiksaan, ada waktunya istirahat, walaupun dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tapi kem penyiksaan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada waktu untuk istirahat. Makanan, minuman, berupa darah, berupa nanah, berupa air panas, kehausan yang amat sangat, kelaparan yang amat sangat, makanan yang berbau busuk, minuman yang berbau busuk, itu dimakan dan diminum saking laparnya. Namun, bukannya menghilangkan dahaga dan haus, malah menghancurkan dirinya sendiri. Dan itu tidak berkesudahan. Kalaulah seorang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penderitaan tersebut abadi baginya. Pertanyaannya, apakah kita nanti ketika menjelang sakaratul maut kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada jaminan. Maka untuk hal inilah kita harus tahu, harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di akhir kehidupan dunia ini adalah ujian terbesar pertama yang akan kita hadapi, menuju ujian-ujian yang lebih besar lagi di tahapan berikutnya. Bahwa ujian di alam dunia ini demikian luar biasa, menempa kita untuk bisa survive dalam hidup ini. Tapi sakaratul maut merupakan ujung dari ujian di dunia dan awal ujian menuju alam akhirat. Karena setelah sakaratul maut manusia meninggal, akan ada ujian-ujian berikutnya yang jauh lebih berat dan lebih besar. Pertanyaannya, apakah ada jaminan kita bisa mengakhiri kehidupan di alam dunia ini secara baik dan ke akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada jaminan. Maka karena tidak ada jaminan, mengapa kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehilangan yang sebenarnya adalah kehilangan keimanan di dalam hati kita. Taruhlah kita kehilangan barang, kita kehilangan jabatan, pangkat, kita akan bersedih dengan hal itu. Tapi kehilangan iman di dalam hati kita, ini adalah kehilangan segala-galanya. Karena manusia yang sudah kehilangan iman di dalam hatinya, ini hakikatnya manusia tersebut lebih baik tidak hidup daripada kehidupannya. Karena jika manusia tersebut meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya hanyalah untuk merasakan siksaan yang pedih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehilangan keimanan di dalam diri kita. Kita inginkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertambah hidayah ke dalam hati kita, agar iman kita terus meningkat dan terjaga. Dan tentunya rasa khauf di dalam diri kita harus kita tingkatkan terus menerus
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketakutan-ketakutan di alam akhirat nanti dapat kita hindarkan. Bukan hanya ketakutan-ketakutan fenomena yang terjadi di alam dunia ini, karena fenomena kejadian di alam akhirat nanti lebih besar dan lebih menakutkan. Dan tentunya ketakutan harus diiringi oleh harapan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, manusia punya keterbatasan, maka harapan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Kita tidak berdaya untuk mengedipkan satu kali pun kelopak mata kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggerakkan jari-jari kita pun itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa melihat dalam kehidupan nyata sehari-hari manusia-manusia yang sudah tidak bisa lagi menggerakkan kelopak matanya, tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya. Maka ini menandakan manusia tidak sanggup, bahwa manusia ini adalah tidak selalu bisa mengerjakan apapun yang diinginkannya. Ada keterbatasan. Apatah lagi harapan kita selamat di titian sirat nanti. Ini benar-benar di luar kendali kita. Maka satu-satunya adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita walaupun sesungguhnya banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya dengan kasih sayang Allah kita akan selamat di kehidupan nanti di alam akhirat dan tentunya di alam dunia ini juga. Selamat berbuka puasa nanti beberapa jam lagi di hari ke-25 ini. Semoga kita mendapatkan hikmah puasa, hikmah Ramadan, dan hikmah Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.